Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dosen pengampu dari ilmu tasawuf, Al-Ustaz Syamsuddin Syirah, mata'ana Allah bitul hayati asy-syarifah wa kasara amsalah wa balagha manahum, amin amin ya rabbal alamin. Ismahu li an u'arifa nafsi, ismi Naufal Hidayrian, ana fi qism salis dal fi syu'bati tadris al-lughah al-arabiyyah bi Jami'ah Mataram al-Islamiyah al-Hukumiyyah. والآن في هذا الفيديو أنا سأتكلم باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما للجميع. Astagfirullahaladzim. Pada kali ini saya akan mereview dari makalah atau materi PPT dari saudari Deswita Nadiani dengan NIM 240102127, yaitu yang membahas akhlak tasawuf dalam perspektif Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Yaitu ada pada latar belakangnya, yaitu bahas tentang pentingnya kajian akhlak. Yang kedua, peran Imam Al-Ghazali dalam pemikiran tasawuf dan etika, dan tujuannya yang ada pada makalahnya atau powerpointnya, yaitu menjelaskan pandangan Imam Al-Ghazali tentang akhlak, relevansi dan aplikasinya, yaitu pada kitab buku Penyucian Jiwa dalam Perspektif Tasawuf Al-Ghazali, Pustaka Setia Bandung tahun 2000, penulis Dr. Muhammad Salihin. Ini yang mencakup buku 172 halaman, membahas penyucian jiwa atau tazkiyah dalam perspektif Al-Ghazali. Yaitu yang pertama, kita langsung saja membahas tentang tazkiyatul qalb, yaitu penyucian jiwa. Konsep tazkiyah, membersihkan hati dari penyakit hati, itu menurut Imam Al-Ghazali apa sih? Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu dulu apa sih penyakit-penyakit hati itu. Penyakit-penyakit hati yaitu seperti riya, ujub, sombong, hasad, dan lain sebagainya. Itu adalah sebagian dari penyakit-penyakit hati. Tahapan penyuciannya gimana? Dari akhlak lahiriah menuju akhlak batin. Peran mujahadah atau usaha, yaitu dan zikir, muraqabah, penguasaan diri, itu harus kita adakan biar penyakit-penyakit hati itu tidak ada dalam diri kita. Ciri-ciri akhlak tasawuf menurut Imam Al-Ghazali, yaitu sifat-sifat terpuji yang harus dibangun, yaitu ikhlas, sabar, tawakal, zuhud, wara'. Menahan diri dari sifat tercela, kesinambungan antara syariat dan hakikat, akhlak lahir dan batin sebagai satu kesatuan. Mekanisme pengembangan akhlak, amal lahir atau dalam kata lain ibadah ritual atau amal sosial sebagai pondasi amal batin, zikir, muraqabah, muhasabah sebagai inti, peran guru atau mursyid atau thariqah dalam membimbing perjalanan spiritual, kesabaran, disiplin, konsistensi harus ada. Tantangan dan hambatannya apa sih? Yaitu tantangannya pasti ada jika kita ingin berubah. Jika kita ingin melakukan hal yang baik, kita pasti ada tantangan dan godaannya.
Apa sih godaannya? Apa sih tantangannya menurut Imam Al-Ghazali? Yaitu godaan duniawi yang bersifat dunia, apapun itu yang bersifat dunia seperti harta, apapun itu. Terus hawa nafsu, kesibukan dunia, riya, ujub, pengaruh lingkungan, ketidaktahuan atau miskin, bimbingan spiritual, keraguan atau kegelisahan batin. Itu adalah tantangan dan hambatan menurut Imam Al-Ghazali. Terus relevansi dan aplikasi di era modern gimana sih? Imam Al-Ghazali, akhlak tasawuf dapat diaplikasikan dalam kehidupan kampus atau masyarakat. Contoh konkretnya, bergaul dengan rendah hati, sabar, toleransi, integritas. Dampak bagi karakter pribadi dan sosial, yaitu jikalau kita bergaul dengan rendah hati, sabar, mungkin itu kita bisa melatih kesabaran kita, melatih hati kita untuk bisa selalu bisa mensucikan hati kita yang mungkin yang awalnya keras itu bisa lama-lama lembut, dan setiap masukan atau nasihat itu bisa kita cepat terima dengan bersihnya hati kita. Yaitu kesimpulannya dalam materi saudari Deswita Madiani ini, yaitu akhlak dalam tasawuf menurut Imam Al-Ghazali adalah proses transformasi jiwa, yaitu pesan praktisnya itu aspek moral dan spiritual tidak dipisahkan. Itu yang disebutkan dalam buku karangan Solihin, Bapak Solihin, Muhammad Solihin, penyucian jiwa dalam perspektif tasawuf Al-Ghazali. Dan juga bisa dirujuk itu dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu kitabnya tebal, bisa dikaji lagi. Itu khusus karangannya Imam Al-Ghazali yang nama asli beliau itu Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Mungkin jikalau ada kata-kata dari fakir yang keliru, mohon diluruskan. Jikalau ada kata-kata yang benar, bisa masuk, bisa dicerna dengan baik, itu hanya datangnya dari Allah SWT. Atlubu minkum alfi afan. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.